Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang bersedia untuk berbincang-bincang mengenai kenapa mahasiswa sebenarnya bisa kaya. Teman-teman mahasiswa tentu kenal dengan Khairul Tanjung ya. Dia adalah salah seorang dari 50 orang terkaya di Indonesia. Sebenarnya waktu dia di mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi, dia sudah jadi pengusaha. Pengusahanya kecil-kecilan, yaitu stensil atau fotokopi bahan kuliah, lalu itu dijual pada teman-temannya. Jadi amat sederhana, tetapi di situ menunjukkan bahwa mahasiswa bisa memulai kewirausahaan sejak dini. Nah, mahasiswa adalah merupakan remaja yang terdidik, sudah SD, SMP, SMU, berpikiran terbuka, dan terampil menggunakan gadget. Ini sebenarnya adalah modal-modal yang amat penting untuk memulai suatu usaha. Tetapi di samping modal-modal penting tadi, yang paling penting sebenarnya adalah mindset bisnis. Bagaimana sikap seseorang yang bisa menjadikan dia seorang pengusaha yang berhasil. Tanpa perubahan mindset, sulit untuk menjadi seorang wirausahawan yang andal. Karena itu, kalau teman-teman mahasiswa ingin masuk ke bidang wirausaha atau ingin berbisnis, maka yang paling penting adalah menyiapkan mindset untuk menjadi seorang pebisnis. Kita lihat dua mindset yang berbeda. Mindset orang kaya dan mindset orang miskin. Ini bukan berarti orang kaya dan orang miskin, karena mindset orang kaya bisa saja dipunyai oleh seorang miskin. Sebaliknya, mindset orang bisnis bisa saja merupakan mindset orang kaya. Apa bedanya? Mindset orang kaya itu berkomitmen untuk menjadi kaya, siap menghadapi tantangan dan risiko, dan berusaha untuk memperluas pergaulannya dengan orang-orang yang sudah berhasil. Dan setelah mempertimbangkan segala sesuatu, maka dia melaksanakannya dengan tindakan. Sebaliknya mindset orang miskin, dia berharap untuk kaya. Jadi seolah-olah kaya itu adalah pemberian dari orang lain. Dan dia takut menghadapi tantangan dan risiko. Takut rugi, takut ditipu orang. Dan bergaul dengan sesama orang yang juga sama-sama belum berhasil. Sehingga setiap hari yang dibicarakan adalah kegagalan demi kegagalan. Nah, kalau sudah melihat suatu peluang, kemudian mempertimbangkan dengan baik-baik, seharusnya bisa diambil tindakan, tidak pernah bertindak ragu-ragu, terlalu lama mempertimbangkan sehingga peluang itu sudah diambil oleh orang lain. Jadi, kalau mau berbisnis, punyailah mindset orang kaya. Meskipun kita belum kaya, tapi mindsetnya harus mindset orang kaya. Teman-teman tentu pernah melihat 4 kuadran yang terkenal ini. Yaitu sebelah kiri adalah E dan S, employee dan self-employed. Sebelah kanan adalah B dan I, yaitu business owner dan investor. Jadi, sebagian besar dari masyarakat itu berada di kuadran kiri, baik yang atas maupun yang bawah, yaitu menjadi pegawai atau menjadi bos tapi tidak punya pegawai. Nah, 95% masyarakat berada di entah menjadi pegawai atau self-employed. Nah, uang yang beredar di kuadran sebelah kiri hanya sekitar 5%. 5% diperebutkan oleh 95% masyarakat. Tapi sebaliknya, di kuadran kanan, B atau business owner yang punya bisnis, dan I, investor, itu hanya 5%, tetapi uang yang beredar di sana 95%. Artinya apa? Kita meskipun sekarang dalam situasi menjadi pegawai atau kita katakanlah montir motor yang tidak punya anak buah, jadi self-employed,
kita harus berusaha untuk pindah ke kanan. Karena kalau kita di kuadran kiri terus, maka sulit untuk bisa menambah penghasilan. Kalau kita sudah berniat untuk terjun di dunia bisnis, sudah mempunyai mindset yang diperlukan, dan kita sudah memahami kuadran kiri dan kuadran kanan tadi, ada banyak pilihan bisnis. Di sini hanya beberapa, seperti kuliner, dengan segala macam makanan, minuman, fashion, entah itu t-shirt, celana, alas kaki, sebagai guru privat, ya, coach, orang-orang yang mempunyai kreativitas, mengarang lagu, dekorasi dan memelihara rumah, ya, hobi, ikan, tanaman, membuat topeng, itu semua bisa menjadi uang. Atau melakukan pelatihan memasak, menjahit, membetulkan AC, dan sebagainya. Nah, teman-teman mahasiswa bisa memilih sesuai dengan minatnya masing-masing. Ada orang yang sukanya pada memasak, ya mungkin akan lebih baik masuk ke bisnis kuliner. Ada orang yang suka mengajar, barangkali menjadi guru privat. Nah, untuk memulai bisnis, kalau sudah mantap, sudah diniatkan, dan sudah mempunyai mindset bisnis, maka sekali lagi mindset harus diperkuat, keterampilan juga harus ditingkatkan, dan mindset dengan keterampilan ini, kalau setiap hari dilakukan, akan menjadi kebiasaan sehari-hari. Setelah memilih, katakanlah memilih kuliner, mencari modal yang biasanya adalah tabungan yang sedikit demi sedikit, kemudian mencari pengalaman, ini bisa dengan magang, lalu mulai menjalin relasi dan komunitas, serta sekarang ini tidak bisa tidak, kita harus belajar digitalisasi. Nah, jangan lupa dan jangan khawatir bahwa untuk berbisnis itu ada tahapannya. Seperti orang naik tangga dari tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tahap satu adalah kerja keras dan biasanya masih rugi. Jadi orang yang menjual martabak dalam 1-2 hari mungkin menyediakan 50 porsi, yang laku paling 10 porsi. Padahal sudah kerja keras tapi masih rugi. Tapi kalau dia bertahan terus, kerjanya akan lebih lancar, masih rugi, tapi ruginya sedikit. Kalau dia maju terus, mulailah kerjanya lancar, dan mulai untung meskipun sedikit-sedikit. Sedangkan tahap 4, kerjanya lancar, dan untungnya bisa mengalir. Pada tahap 5, dia sudah bisa memikirkan untuk membuka cabang, entah membuat waralaba atau kemitraan. Artinya apa? Artinya kita harus siap bahwa pada tahap-tahap permulaan kita kerja keras dan masih rugi. Tetapi kerugian itu, kegagalan itu bisa kita kurangi kalau kita melakukan perencanaan yang lebih baik. Kita lakukan semacam penelitian kecil-kecil. Kalau kita lihat, mau dagang martabak, kita lihat banyak nggak sih orang yang liwat di situ. Apakah mereka itu membutuhkan makanan, barangkali ada kantor dekat-dekat situ. Buat daftar risiko dan sesuaikan dampaknya. Dan jangan lupa, kalau sudah melangkah untuk bisnis, jangan mudah menyerah. Cari informasi tentang prospek bisnis, dan kita harus pandai-pandai melihat peluang. Salah satu yang sangat dianjurkan adalah ikut magang pada mereka yang sudah berhasil. Karena dengan magang, masa belajar itu bisa diperpendek, risiko kegagalan itu bisa dikurangi. Bagaimana dengan modal? Modal kalau bisa adalah uang sendiri. Biasakan menabung, biasakan uang yang ada itu dengan pengeluaran lebih banyak yang adanya. Karena itu harus betul-betul merencanakan pengeluaran dan berhemat. Kadang-kadang kita barangkali harus pinjam, entah ke orang tua atau ke kakak, dan mungkin kerjasama, atau ada orang yang memodali kita. Disinilah pentingnya adanya relasi, adanya silaturahim.
jangan lupa untuk berbisnis itu kita harus banyak teman. Kita harus banyak relasi. Teman kita itu sudah tentu yang paling dekat adalah keluarga, mungkin alumni SMA kita, mungkin alumni SMP kita, mungkin teman-teman satu pemukiman, pengajian, komunitas sepak bola, komunitas berasal dari Tegal, komunitas hobi, itu bisa semua kita manfaatkan menjadi jaringan dan komunitas. Nah, keterampilan digital ini saya rasa hampir semua mahasiswa tentu sudah menguasainya, hanya saja perlu memperdalam, terutama untuk digital marketing. Nah, kalau bisnis sudah akan dimulai, maka bisa bisnis sendiri, berusaha sendiri, biasanya ini penuh dengan kesulitan dan tantangan. Bisa beberapa orang bersama-sama, mungkin lebih ringan. Tapi bisa juga bergabung pada kelompok-kelompok yang sudah berjalan dan sudah berhasil. Salah satu yang kita akan bahas adalah adanya startup atau perusahaan rintisan yang bernama Mahasiswa Bisa Kaya. Ini adalah perusahaan rintisan yang didirikan oleh beberapa orang senior yang tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa agar mempunyai penghasilan sendiri. Mula-mula tentu penghasilan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi lebih besar, dan bukan tidak mungkin menjadi besar sekali. Kemudian fungsi dari perusahaan rintisan ini juga menghubungkan mahasiswa dengan konsumen. Jadi kalau mahasiswanya ingin menjadi guru privat, maka konsumennya, murid-muridnya akan dicarikan oleh startup ini. Kemudian juga menghubungkan mahasiswa dengan produsen. Katakanlah mahasiswanya berminat menjual t-shirt, maka startup ini akan menghubungkan dengan produsen t-shirt sehingga tidak sulit lagi untuk memulai. Nah, untuk jadi keluarga besar Mahasiswa Bisa Kaya ini bisa menjadi member atau menjadi calon member. Apa bedanya? Member itu sudah menjadi anggota yang tetap, membayar Rp100.000 dan akan mendapat berbagai macam manfaat dan kemudahan. Calon member tidak usah membayar, bisa mengikuti kegiatan, bisa menjadi agen dan reseller, nanti kalau sudah mantap bisa menjadi member. Benefit, manfaat dari member tadi sudah dikatakan, mendapat komisi yang lebih besar, dan kalau mengajak teman-temannya menjadi member, maka dia mendapat komisi member get member sebesar 30%. Perusahaan-perusahaan apa yang sudah bergabung di Mahasiswa Bisa Kaya? Makanan, ini banyak sekali. Ada makanan sehat, ada bento resto, ada minuman segerin, kemudian ada alat-alat kedokteran sederhana untuk rumah tangga, kemudian ada perusahaan t-shirt, kaos kaki, ada fashion, ada kuliner, ada kursus bahasa asing, ada tanaman hias, ada tujuan wisata. Jadi teman-teman bisa mendapat penghasilan dengan berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah bergabung ini. Ini contohnya perusahaan makanan sehat. Ini akan menjadi tren dalam 2-3 tahun ke depan. Orang bukan lagi mencari makanan yang lezat, tetapi juga mengusahakan makanan sehat. Yaitu makanan yang gulanya rendah, makanan yang lemaknya rendah, makanan yang kandungan natriumnya rendah, dan makanan yang penyedapnya bukan dari bahan kimia, tetapi dari kaldu. Ini merupakan kebiasaan yang sudah dimulai di banyak negara. Di negara maju mungkin 70% sudah memperhatikan makanan sehat, sehingga di Indonesia ini akan menjadi suatu tren yang akan makin lama makin besar. Anda bisa bergabung di makanan sehat ini kalau merupakan salah satu pilihan Anda. Ini alat kedokteran rumah tangga, ada timbangan badan, termometer, oximeter, tensimeter, merupakan satu paket yang bisa diajarkan cara memakainya dan harganya jauh lebih murah daripada dibeli di apotek.
Ini perusahaan t-shirt dan kaos kaki. Ini juga merupakan kebutuhan dari para remaja, bisa juga untuk keluarga, bisa untuk teman-teman. Ini fashion muslimah, ada hijab, gamis, mukena, dan ini sudah berjalan cukup lancar sehingga teman-teman bisa menjadi dropshipper atau reseller dari fashion ini. Ini adalah kuliner. Kalau mau bikin kantin di kampus atau mau bikin outlet dekat rumah atau outlet pada waktu sore dan malam hari, ini tersedia aneka sosis, bento, dan macam-macam. Kursus bahasa asing ini juga sudah banyak di Indonesia. Ada seorang dokter yang baru tamat dari Kuba, di Sekolah Internasional Kedokteran di Havana. Dia fasih berbahasa Spanyol. Untuk bisa berpraktek di Indonesia, dia harus menjalani adaptasi, itu bisa 1-2 tahun, tapi sementara itu dia sudah punya penghasilan dengan menjadi guru privat bahasa Spanyol. Dan muridnya itu tidak hanya ada di Indonesia, juga ada di Inggris, ada di Amerika Latin, orang Indonesia yang ada di sana, dan dengan 10 orang murid saja dia sudah punya penghasilan yang lumayan. Ini Anda juga bisa menjualkan ikan hias atau tanaman hias yang sekarang menjadi tren di banyak ibu-ibu rumah tangga. Atau Anda mencarikan rombongan-rombongan yang akan pergi ke daerah-daerah wisata. Untuk itu Anda akan mendapat komisi. Nah, bagaimana cara bergabung di mahasiswa bisa kaya? Tadi sudah dikatakan, ikutlah kegiatannya, ikut ceramah-ceramahnya, kemudian menjadi agen atau reseller, atau Anda menjadi guru privat. Untuk itu Anda bisa jadi calon member, tidak harus membayar, dan sudah bisa memulai kegiatan. Tapi kalau Anda ingin mendapat manfaat yang lebih banyak, Anda masuk sebagai member, mengisi formulirnya, membayar pendaftarannya 100.000 ke rekening yang tercantum di sini. Ini adalah formulir yang sederhana. Anda mencantumkan nama, tempat tinggal, perguruan tinggi, kota, email, dan HP-nya. Nanti mungkin juga diperlukan rekening bank kalau ada komisi-komisi yang Anda dapat peroleh agar bisa ditransfer ke rekening Anda. Nah, teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan dengan informasi yang saya sampaikan ini, teman-teman bisa mulai berpikir, apakah memang ingin tetap belajar saja lebih dahulu tanpa memikirkan pendapatan tambahan, ataukah akan memulai? Sebenarnya pemerintah sendiri sekarang sudah menganjurkan bahwa mahasiswa sudah harus punya jiwa wirausaha sejak dini. Jadi tidak seperti dulu lagi, kuliah ya kuliah saja, kalau sudah tamat baru melihat dunia nyata, baru melamar jadi pegawai atau memilih menjadi pebisnis. Itu akan terlambat. Kita harus memahami dunia nyata semenjak menjadi mahasiswa. Karena itulah ada program Kampus Merdeka, Kuliah Merdeka, yang tujuannya adalah meskipun masih status mahasiswa, tapi sudah mengenal dunia nyata. Karena itu, teman-teman mahasiswa bisa memikirkan apakah ada manfaatnya untuk bergabung di dalam mahasiswa bisa kaya ini. Kalau dirasa ada, bisa mulai dulu dengan calon member, tidak harus membayar, dan kalau sudah merasakan manfaatnya, tingkatkan menjadi member. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.